Kurang dari 2 tahun, pemilu 2024 akan digelar, tetapi pendukung terkait infrastruktur terkait dengan pemilihan sudah mulai digencarkan. Wacana e-voting pun disuarakan. Dan ini disuarakan secara terus-menerus. Alasan e-voting adalah untuk menurunkan dana, begitu kata pemerintah. Tapi masih terjadi pro dan kontra terkait dengan e-voting ini. Lalu bagaimana masyarakat, pemantau, pemilu menyikapinya? Saat ini saya sudah terhubung dengan Mbak Titi Anggreni, anggota Dewan Pembina Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi. Assalamualaikum Mbak Titi, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kabar baik Mas Kabul, sehat-sehat ya semua. Sehat-sehat Mbak Titi. Mbak Titi juga sehat-sehat ya? Alhamdulillah, insya Allah sehat selalu kita semua. Alhamdulillah. Mbak Titi, ini yang jadi rame di kalangan teman-teman wartawan dan beberapa diskusi dengan rekan-rekan lainnya itu adalah terkait dengan e-voting, Mbak Titi. Jadi perdebatannya di kami adalah e-voting udah bisa dilakukan karena Indonesia sekarang sudah infrastruktur internet sudah terhubung di semua tempat. Kalau menurut Mbak Titi sebetulnya sudah benarkah pemikiran itu? Iya, pemikiran soal penggunaan teknologi ini Mas Kabul memang dipengaruhi oleh terutama situasi pandemi yang kita hadapi. Kan situasi pandemi ini membuat akselerasi kita pada teknologi berlangsung sedemikian rupa ya. Bagaimana misalnya kita yang dulu tidak mengenal medium untuk rapat secara daring, lalu kemudian segala hal dilakukan secara daring, bahkan bekerja pun dari rumah begitu ya, membuat kemudian tingkat kepercayaan ataupun kemudian kebutuhan pada teknologi itu meningkat luar biasa. Terutama di sektor bisnis ya, hampir sekarang orang lebih nyaman melakukan segala sesuatu dari rumah untuk belanja kebutuhan sehari-hari, bekerja, rapat. Bahkan ada studi yang menyebutkan ketika karyawan yang terbiasa dengan working from home atau bekerja dari rumah diminta kembali untuk working from office, kebanyakan dari mereka itu bahkan di atas 60% menyatakan lebih ingin bekerja dari rumah, jadi tidak ingin kembali ke kantor. Betul. Nah, karena memang di rumah itu kan nyaman ya, walaupun penelitian juga memperlihatkan pekerja yang bekerja dari rumah itu cenderung bekerja lebih ekstra karena kan kadang-kadang tidak kenal waktu ya, sampai malam masih bekerja dan seterusnya. Kalau di Indonesia itu ditambah lagi dengan perkembangan teknologi transportasi daring ya, itu juga akan menambah pemahaman dan adaptasi pada teknologi secara luar biasa. Namun memang dunia bisnis dan politik itu kan berbeda ya. Kalau dunia politik itu kan soal mengejar kekuasaan, kadang-kadang itu berkaitan betul dengan kompetisi yang sangat politis. Nah, berkaitan dengan teknologi, di pemilu kita, digitalisasi pemilu itu berlangsung sejak lama. Bahkan sejak pemilu 99, 2004, di 2004 itu kan ada pusat tabulasi suara nasional ya, dibuat oleh KPU. Saya ingat itu. Dan betul, ingat 2009 juga rame-rame itu soal distribusi hasil yang dianggap teknologinya terlalu tergesa-gesa dan konon katanya servernya di dekat kedutaan asing dan lain sebagainya. Itu ramai itu teori konspirasinya ya. 2014 kita mulai merilis yang namanya Situng ya. Dan Situng itu memicu partisipasi masyarakat yang sangat luar biasa karena ada crowdsourcing ya, masyarakat menginput data hasil sehingga ketika dibandingkan antara input C1 yang diupload dengan yang manual itu bedanya 0, begitu. Jadi itu menimbulkan legitimasi yang lebih kuat. Yang di 2019 terakhir kita juga sempat rame-rame ya soal politisasi Situng tuh Mas Kabul. Jadi memang dalam hal ini teknologi itu sangat membantu pemilu kita ya. Pemilu kita menjadi lebih terbuka, transparan, akuntabel. Tapi teknologi juga kalau dia tidak dikelola dengan baik bisa menimbulkan tadi spekulasi, kontroversi dan konspirasi ya. Karena satu saja misalnya ada keraguan pada penggunaan teknologi, dia bisa berimbas pada ketidakpercayaan terhadap proses ataupun hasil pemilu. Nah, bagaimana dengan penggunaan e-voting? Jadi teknologi pemilu itu macam-macam. Kalau dia e-voting, jadi pemungutan suara secara elektronik, pasti semua prosesnya itu elektronik. Dari mulai pemutakhiran data, pemberian suara, sampai ke penghitungan suara. Karena kan basisnya itu pemungutan suara secara elektronik. Nah, biasanya pemutakhiran data pemilihnya pun sudah elektronik. Karena satu paket ya, mesin pemungutan suaranya dengan sumber data pemilihnya dan juga bagaimana suaranya dihitung.
Tapi ada teknologi berikutnya yang disebut dengan electronic tabulation atau electronic recapitulation. Nah, di situ dikenal dengan penghitungan suara secara elektronik atau rekapitulasi suara secara elektronik. Sirekap lah, Mbak, ya? Betul, direkap. Jadi penghitungan suaranya yang elektronik, tapi pemberian suaranya masih manual. Contoh negara yang seperti ini misalnya Filipina. Filipina itu dia tidak pemungutan suaranya masih manual, jadi seperti kita Eptanas lah. Karena saya angkatan lama gitu ya, jadi masih Eptanas bukan UN ya. Nah jadi masih kalau bahasa kita tuh ngurek-ngurek pakai pensil 2B itu loh. Betul. Nah baru kemudian di scan dan di transmisi hasilnya secara elektronik ke pusat data. Jadi itu yang disebut dengan electronic counting machine. Tapi ada juga negara yang memang dari pemberian suaranya dia sudah elektronik. Contohnya Estonia, lalu juga India, beberapa negara bagian di Amerika Serikat, kemudian Brasilia, dan sejumlah negara lain. Memang tidak banyak yang menggunakan pemungutan suara elektronik untuk pemilu nasional, Mas Kabul. Kebanyakan mereka itu mulainya dari pemilu subnasional atau daerah atau provinsi pemilu negara ya? Bagian, begitu. Betul. India memang menjadi pengecualian ya, karena pemilu nasional mereka menggunakan electronic voting machine atau EVM. Tapi pemungutan suaranya itu dia tidak serentak satu hari, Mas. Dia itu pemungutan suaranya itu makan waktu kurang lebih 27 hari. Betul. Karena mesinnya itu dipindah-pindahkan untuk dipinjamkan antara satu negara bagian dengan negara bagian lain. Dan sistem pemilunya juga lebih sederhana, tidak seperti di Indonesia yang proporsional open list. Nah, sehingga dengan pertimbangan itu, kalau saya pertama, teknologi itu sebuah keniscayaan. Jadi memang kita perlu menggunakan teknologi untuk mendorong keterbukaan, transparansi, dan akuntabilitas yang lebih baik. Tapi teknologi harus disiapkan sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhan. Jadi problemnya pemilu kita tuh ada di mana? Dan apa peran teknologi untuk meningkatkan kualitas, mutu, dan lain sebagainya? Itu yang harus kita identifikasi dulu. Nah, berdasarkan identifikasi dan penelitian yang kami lakukan, kalau untuk Indonesia itu sebenarnya problem pemungutan suaranya itu tidak ada tuh, Mas, tidak terlalu dominan ya di hari-H yang coblosannya itu. Tapi problem itu muncul ketika suara itu bergerak selesai dihitung di TPS ke tingkatan yang lebih tinggi tuh. Berarti pada saat rekapitulasi ya, Mbak? Betul. Jadi mulainya itu, Mas, penghitungannya itu masih oke. Tapi ketika menyalin hasil penghitungan suara tuh kan di TPS itu ada kertas plano besar ya, C1 yang kita lihat, kita C1 plano namanya, atau kalau sekarang istilahnya hasil plano hasil gitu kan ya, ada C1 kecil, ada C1 hasil besar, ya, yang plano itu. C1 kecil, C1 plano. Nah, yang plano itu kan yang jadi berat itu karena semua peserta dan saksi serta pengawas TPS itu kan harus dikasih tuh salinannya ya, Mas ya. Dan salinan itu kan banyak sekali karena suara caleg itu juga harus dihitung kan, harus dicatat begitu. Jadi beratus-ratus lembar. Di situ yang sebenarnya kelelahan itu terjadi, dan proses menyalinnya itu bisa sampai dini hari atau bahkan sampai subuh. Karena beratus-ratus lembar yang harus diisi oleh petugas. Sedangkan mereka selesai menghitung misalnya taruhlah malam gitu ya, jam 8, jam 9, jam 10, harus dilanjutkan dengan menyalin tuh. Nah, di situ yang sebenarnya memerlukan teknologi. Jadi bagaimana menyalin proses menginput hasil itu bisa dibantu oleh teknologi. Sejumlah pihak mengusulkan daripada kita mendorong electronic voting sementara waktunya sudah tidak cukup. Lalu juga sebenarnya problemnya bukan di situ gitu ya, karena pemungutan penghitungan suara di Indonesia itu unik loh, menarik sekali. Semua orang bisa lihat, semua orang bisa menghitung bersama gitu ya. Itu yang disebut dengan the most transparent and accountable voting process in the world. Jadi merupakan istilah itu benchmark lah, best practices. Nah, yang kita harus carikan solusi itu yang tadi, menyalin hasil sama mentransmisi hasil ke tingkatan lebih atas. Makanya kalau kata teman-teman di isu kepemiluan, kita itu sebenarnya lebih butuh rekapitulasi suara elektronik ketimbang pemungutan suara secara elektronik. Betul. Kira-kira begitu. Selain memang instrumen hukumnya, undang-undangnya juga hari ini kan tidak mendukung ya, Mas, karena pemberian suara kita masih manual masih dengan coblosan begitu. Ya, itu nggak diatur di Undang-Undang Nomor 7 ya, Mbak ya? Betul. E-voting, jadi ini kan
untuk 2024 Undang-Undang Pemilu kita tidak berubah ya, tetap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, dan di sana pemberian suara itu masih manual dengan menggunakan metode coblosan. Jadi kalaupun taruhlah misalnya anggota DPR dan pemerintah sepakat nih ya untuk e-voting begitu, lalu mengubah Undang-Undang Pemilu. Sementara tahapan pemilu 2024 sudah dimulai di bulan Juni 2022. Sebentar lagi. Kekhawatiran terbesar adalah ya teknologi walaupun baik, walaupun bagus, kalau dia tidak disiapkan dengan uji coba berulang, transparansi dan akuntabilitas audit, membangun kepercayaan dan penerimaan masyarakat, dia justru akan menjadi persoalan baru begitu. Nah itu yang sebenarnya juga harus dipertimbangkan dari penggunaan teknologi. Mbak Titi, kalau memang dia tidak diatur di undang-undang untuk pemilihan legislatif dan pemilihan presiden, bagaimana dengan pemilihan kepala daerah atau pilkada di bulan November? Apakah bisa diterapkan di situ? Ya, kalau di pilkada memang undang-undangnya sudah memungkinkan. Jadi ada undang-undang nomor 10 tahun 2016 yang di dalamnya sudah memuat tentang dimungkinkannya pemberian suara secara elektronik. Undang-undang ini lahir dari hasil uji materi di Mahkamah Konstitusi yang melahirkan putusan nomor 147 tahun 2009. Jadi waktu itu ada salah satu bupati di Provinsi Bali gitu ya. Dia meminta boleh menggunakan electronic voting. Nah, oleh MK ada prasyaratnya tuh Mas Kabul. Prasyaratnya satu, perangkat hukumnya itu harus tersedia. Jadi instrumen hukumnya harus ada. Yang kedua, menjamin pemberian suara secara luber jurdil. Yang ketiga, siap dari sisi pembiayaan, dari sisi infrastruktur teknologi, dari sisi sumber daya manusia atau personel, dan juga kesiapan di masyarakat di daerah tersebut. Nah, berarti kalau kita mau gunakan untuk pilkada 2024 yang di bulan November 2024 sejauh ini kan 27 November ya 2024, maka yang harus dipastikan itu adalah infrastrukturnya, infrastruktur perangkat hukum kan sudah ada ya, tapi kan undang-undang tidak cukup, harus diatur lebih lanjut dalam peraturan KPU. Nah, sampai hari ini peraturan KPU-nya itu belum ada begitu. Jadi harus tersedia dulu peraturan KPU. Yang kedua, harus ada assessment atau feasibility study ya, uji kelayakan dari KPU. Sebenarnya daerah-daerah ini mana yang siap? Apakah semuanya siap ataukah misalnya hanya daerah perkotaan yang siap seperti DKI Jakarta, Depok, Tangerang Selatan atau mana gitu ya? Karena putusan Mahkamah Konstitusi 147 tahun 2009 itu menyebutkan kesiapan dan penerimaan masyarakat. Nah itu kan tidak bisa pakai sepihak ya, harus ada assessment begitu. Jadi jangan sampai kemudian itu yang mau itu hanya para elit, tapi kemudian masyarakatnya gagap di dalam penggunaan. Jadi kalau untuk pilkada memang lebih memungkinkan. Karena lebih kecil ya Mbak skopnya ya? Betul, skalanya lebih kecil, lalu juga dia bisa gradual per wilayah begitu ya. Jadi kabupaten tidak harus dulu, seluruh Indonesia. betul. Karena kan pilkada itu sistemnya kabupaten kota atau provinsi kan. Betul. Mbak Titi, saya tergelitik dengan pernyataan Mbak Titi tadi tentang e-voting itu berpotensi menimbulkan spekulasi dan konspirasi lah seperti itu. Saya tergelitik dengan kata-kata konspirasi. Di mana kira-kira peluang terjadinya konspirasi, Mbak? Nah, memang di tengah disrupsi teknologi lalu post-truth society ya Mas ya, masyarakat yang betul-betul kita ini kan karena faktor media sosial dan teknologi lebih kurangnya tuh masyarakat tuh kadang-kadang ya kalau sudah apalagi kita pernah mengalami polarisasi yang membelah ya. Jadi keterbelahan di tengah masyarakat yang sangat hebat. Jadi ada kecenderungan untuk lebih percaya pilihan emosional ketimbang data dan fakta. Nah, di situ sebenarnya ruang untuk manipulasi informasi berupa hoax, fitnah itu kan sangat besar. Kalau kemudian teknologi tidak dibangun dengan tadi perangkat hukum atau instrumen hukum yang kokoh, lalu kemudian teknologi yang akuntabel, berarti kan auditnya itu harus transparan ya. Siapa yang melakukan audit terhadap teknologi, teknologinya berangkat dari mana. Kalau kita pakai teknologi asing, itu pasti deh dikait-kaitkan juga dicurigain. Dengan teori konspirasi. Asing terlibat dalam proses pemilu. Betul. Nah, kalau kemarin kan di teknologi Sirekapnya KPU, sejak awal KPU sudah bilang ini produk dalam negeri,
dikerjakan oleh insinyur-insinyur dari Institut Teknologi Bandung dan juga Universitas Indonesia. Tujuannya sebenarnya juga melahirkan rasa nyaman gitu ya, bahwa publik itu dihadirkan oleh teknologi yang berasal dari anak bangsa dan ada korelasi kepemilikan yang bisa lebih kuat gitu. Lalu juga soal anggaran, karena teknologi itu memang bisa hemat gitu, Mas Kabul ya. Yeah. Tapi di awal dia itu memerlukan memang biaya besar, karena kan men-set up semuanya ya. Yeah. Tidak otomatis langsung jadi begitu. Jadi awalnya dia butuh biaya mahal, baru ketika dia digunakan terus-menerus maka dia bisa membuat biaya itu jadi lebih efisien gitu. Jadi tidak langsung efisien tuh. Nah ini semua harus disiapkan oleh para pejabat kita kalau memang mau serius ya. Kalau saya sih sebelum kita menuju ke e-voting, electronic voting machine, e-voting, baik untuk pemilu ataupun pilkada, lebih baik kita fokuslah mengembangkan serius rekapitulasi suara elektronik gitu. Karena itu pun kita kan sebenarnya belum terlalu serius tuh Mas, belum sungguh-sungguh betul gitu. Jadi kalau kita sudah berhasil, masyarakat percaya, ada keyakinan bahwa hasil itu betul-betul berintegritas, disitulah sebenarnya teknologi itu punya ruang untuk terus berkembang gitu. Saya jadi ingat kata-kata Mbak Titi beberapa waktu yang lalu yang bilang bahwa e-voting itu kalau diberlakukan bisa menghilangkan transparansi, akuntabilitas, pengawasan partisipatif di pemungutan dan penghitungan suara gitu ya Mbak ya? Nah betul sekali, karena kan gini, kalau kita memilih secara manual, tadi saya sudah cerita ya bahwa pungut hitung di tempat kita itu paling terbuka, transparan dan akuntabel di dunia. Kita kan terbiasa pegang bukti nih. Surat suara itu kan ada ya, ketika dihitung tuh dilihatkan gitu ya, sah tidak sah. Nah nanti ketika kita pakai EVM, memang ada penghitungan model yang kita itu menerima bukti pilih yang kemudian kita masukkan ke dalam kotak. Tapi kotak itu kan tidak dihitung Mas isinya. Yang menghitung tuh langsung mesin begitu. Nah disitulah kalau lagi-lagi ada derajat transparansi dan akuntabilitas yang kemudian beralih ya dari peran serta masyarakat untuk ikut menghitung menjadi kemudian diambil alih oleh mesin gitu. Nah ini kalau tidak baik-baik kita membangun kepercayaan masyarakat, bisa-bisa tadi teori konspirasinya kemana-mana begitu ya. Apalagi kan kita belajar dari Cambridge Analytica ya, pemilunya di Amerika Serikat. Tapi kemudian propagandanya kan bahkan dari Rusia gitu. Nah ini termasuk juga banyak sekali catatan soal serangan siber, walaupun KPU sudah bekerja dengan BSSN ya. Disebutkan bahwa serangan siber selama proses elektoral itu jumlahnya bukan ribuan gitu, bahkan ada miliaran katanya. Dan kita nggak siap dengan serangan siber itu menurut Mbak? Kalau menurut saya sih, kalau dalam situasi penggunaan teknologi yang selama ini kita gunakan, kan kita cukup mampu ya menunjukkan ketangguhan kita. Walaupun pernah juga website KPU berubah. Mungkin Mas Kabul ingat tuh 2004 yang berubah sertifikat tabulasi suara menjadi buah-buahan. Nah, geger itu. yang melakukan hacking kan anak SMP gitu ya. Dia merasa tertantang karena dia bilang kan ini aman, tidak bisa diserang. Jadi dia iseng gitu. Nah, ketika dia iseng ternyata bisa kan kemana-mana tuh efeknya. Bahkan kalau kita ingat di 2019 situng ya, sistem teknologi informasi penghitungan suara itu kan bukan untuk proses yang utama gitu ya. Itu hanya pendamping untuk transparansi. Tapi kan bahkan dipolitisir sedemikian rupa dan bahkan menjadi materi keberatan terhadap hasil pilpres kan sampai ke Mahkamah Konstitusi. Jadi tentu kita tidak ingin kemudian teknologi itu tergesa-gesa, uji cobanya minimalis, lalu kemudian memicu kalau soal bisnis itu apa sih kalau orang tidak percaya kan ada proses hukum nih. Seperti para crazy rich itu ya. Lalu kemudian juga paling bisnisnya jatuh kan, bangkrut. Tapi ini kan soal kekuasaan. Kalau ada ketidakpuasan, itu benturannya itu bisa pada konflik yang berujung kekerasan. Nah itu yang kita tidak kehendaki. Jadi kalau saran kami sih lebih baik satu, kita terapkan teknologi secara gradual. Yang kedua, kita fokus pada penggunaan rekapitulasi suara secara elektronik. Karena memang itulah yang lebih dibutuhkan oleh kita hari ini.
dalam rangka mengurangi beban kerja, lalu juga memastikan proses hasilnya itu berjalan dengan akuntabel, begitu. Itu kira-kira Mas Agung. Mbak, ini terkait dengan Sirekap, Mbak. Jadi saya memang membaca ada roadmap-nya teknologi informasi yang KPU punya kan. Jadi ada Sidalis, Sipol, Sidapil, Silon, Silok, Sidakam, Sirekap, dan Siakba. Nah, pertanyaan saya adalah, apakah jika sudah diterapkan Sirekap, apakah itu bisa diakui? Karena selama ini pengennya kan tetap manual gitu loh, Mbak. Ya, ya. Nah, memang Sirekap itu juga saat ini masih belum sepenuhnya bisa diterapkan. Karena kenapa? Karena perangkat hukumnya juga masih penghitungan manual berjenjang. Jadi makanya kalau maupun Sirekap tetap harus ada revisi Undang-Undang Pemilu. Yeah. Nah, sayangnya kan memang Undang-Undang Pemilu belum direvisi. Jadi apapun usulan kita mau rekapitulasi suara secara elektronik, memang harus perlu penyesuaian di Undang-Undang Pemilu. Jangan sampai seperti pemberlakuan sistem teknologi informasi pendaftaran partai politik atau SIPOL kan. Di situ kan belum apa-apa, Bawaslu-nya sudah mengatakan SIPOL itu tidak ada di dalam undang-undang. Iya. Kami akan melakukan uji materi ke Mahkamah Agung. Loh, bagaimana gitu ya? Itu SIPOL yang sebenarnya dia tidak menambah syarat, dia hanya mengatur tata laksana pendaftaran partai yang kemudian dielektronisasi gitu ya, atau didigitalisasi. Jadi menurut saya, pandangan saya, penggunaan SIPOL itu kuat dasar hukumnya. Tapi kan karena tadi ya dia tidak eksplisit disebut undang-undang, dia membuat membuat perbedaan tafsir itu terjadi begitu. Apalagi kalau yang sama sekali tidak diatur itu e-voting nggak diatur sama sekali. Ya, seperti e-voting ataupun rekapitulasi suara elektronik yang tidak eksplisit kan. Jadi memang kalaupun kita mau memulai dengan serius rekap elektronik, setidaknya Undang-Undang Pemilu harus diubah. Walaupun dikatakan bahwa kita bisa menggunakan Undang-Undang ITE ya, tapi Undang-Undang ITE itu kan banyak batasannya tuh gitu. Jadi itu yang saya kira memang lebih baik kita konsentrasi di rekapitulasi suara elektronik dan kita dorong pembuat undang-undang untuk melakukan revisi atas undang-undang pemilu kita. Gitu. Ini DPR kan sepertinya bersikeras untuk tidak melakukan revisi Undang-Undang Nomor 7 kan, Mbak. Nah, sekarang jika memang tidak ada revisi sampai nanti menjelang pelaksanaan pemilu gitu kan. Pemilu kan tahapannya harus tetap berjalan. Berarti apa yang diupayakan oleh KPU seperti teknologi informasi yang saya sebutkan tadi, termasuk di dalamnya adalah Sirekap, akan sia-sia? Ya tidak juga sih, karena kan Sirekap itu sudah kita gunakan dari Pilkada 2020 ya. Minimal dia itu menjadi uji coba untuk pemantapan di pemilu, betul. Karena kan justru sebenarnya semakin dia sering diuji cobakan, kredibilitas teknologi itu kan makin baik. Nah, jadi walaupun misalnya undang-undang pemilu tidak berubah, bukan berarti Sirekap itu tidak direkomendasikan untuk tidak digunakan, tidak Mas. Jadi berubah atau tidak berubah undang-undang, Sirekap itu harus tetap digunakan karena tadi dia menjadi instrumen akuntabilitas yang baik, karena kalau misalnya hasil pemilu itu bisa diakses secara terbuka dan transparan, maka dia bisa memicu partisipasi masyarakat untuk ikut mengawasi. Jadi hasil di TPS itu, dan kita memang adalah salah satu negara yang punya hasil pemilu yang disimpan dalam database yang tersentralisasi secara nasional yang bisa diakses publik terbesar di dunia begitu. Jadi itu harus kita manfaatkan tuh. Jadi masyarakat itu bisa didorong untuk mengawal hasil dia di TPS sehingga bisa mencegah manipulasi dan kecurangan gitu ya. Dengan demikian kan petugas penyelenggara pemilu itu tidak bisa macam-macam tuh dengan hasil, walaupun dia bukan namanya sumber untuk rekapitulasi hasil resmi ya. Tapi ketika dia dipampang atau dipublikasi secara terbuka di ruang publik, penyelenggara kan jadi tidak bisa berkelit untuk memanipulasi hasil. Makanya saya mendukung betul Sirekap untuk terus dikembangkan, meskipun misalnya belum berhasil digunakan sebagai mekanisme resmi untuk rekapitulasi suara di 2024, karena manfaatnya akan sangat membantu dalam menjaga profesionalitas dan integritas dari para petugas ataupun dari proses rekapitulasi suara yang sedang berlangsung.
Baik, intinya adalah bagaimana caranya sekarang si rekap tersebut bisa dipergunakan setidaknya untuk pembelajaran kita ya Mbak ya? Betul, betul Oke, sekali. baik. Baik. Terima kasih Mbak Titi atas pengetahuannya tentang kepemiluan kepada MG Listener, ini sangat bermanfaat sekali terutama buat saya yang awam tentang pemiluan Mbak Titi. Baik, terima kasih banyak Mas Kabul. Kita kawal bareng, yang pasti pemilunya tidak boleh ditunda. Nggak boleh ditunda Mbak. Saya sepakat untuk tidak ditunda dan jangan ditunda. Betul sekali. Baik Mbak Titi. Terima kasih banyak. Sehat-sehat selalu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah perbincangan kita yang menurut saya sangat membawa pengetahuan ya, membagi pengalaman, membagi pengetahuan dan mencerahkan dari Mbak Titi Anggraini, anggota Dewan Pembina Perludem. MJ